Assalamualaikum, hai. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat datang buat teman-teman yang menonton video kali ini. Oke, langsung aja. Berhubung hari ini aku libur, jadi aku nyempetin waktu buat bikin konten hari ini gitu. Dan semoga bermanfaat. Di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang gimana caranya aku pergi ke Jepang. Soalnya kemarin pas aku bikin story pas pertama datang ke Jepang tuh banyak banget yang tanya gimana sih kayak gitu. Jadi ya mungkin video ini semoga bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan oh ya, sebelumnya setiap video pasti aku bakal jelasin kalau apapun yang aku katakan di setiap video yang aku buat itu menurut pengalaman aku pribadi dan menurut pengetahuan aku pribadi dan menurut aku pribadi gitu, nggak ada dari mana-mana gitu lah, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang mau menambahkan, silahkan gitu di kolom komentar. Oke, langsung aja. Gimana caranya pergi ke Jepang? Nah, ini setahu aku ya, kalau misalnya pergi ke Jepang itu ada 3 cara gitu. Yang pertama bisa lewat program pemerintah yang G2G. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau ada yang belum dengar. Pokoknya pemerintah itu ada yang namanya G2G, ini antar negara, government to government. Jadi kayak di pemerintah Jepang sama pemerintah Indonesia kayak gitu. Terus yang kedua ada yang magang gitu. Ini juga pasti sering dengar kan, lewat LPK kayak gitu. Jadi ikut LPK-nya, terus ya nanti mungkin ada perusahaan yang kerjasama sama LPK dan kalian kerja di sana tapi sebagai anak magang kayak gitu. Jadi ya masih dalam pengawasan lah gitu. Terus yang ketiga ini visa Tokitegi no Na. Ini visa yang program SSW, program Tokitegi no Na. Ini program yang aku pakai gitu. Jadi di sini yang kali ini, di video kali ini aku mau jelasin yang ketiga ini. Jadi yang Tokitegi no, karena aku pakainya ini. Jadi kalau misalkan yang dua ini mungkin di next video kayak gitu. Soalnya aku juga takut salah-salah gitu ya. Takutnya ada yang salah, jadi nanti aku cari materinya dulu. Gitu. Oke, langsung aja kita ke Tokitegi no. Jadi pertanyaan Kak, gimana caranya aku bisa pergi ke Jepang, itu menggunakan program SSW atau Specific Skill Worker kayak gitu. Nah, program itu tuh masih baru, kalau nggak salah sekitar 2019 ya. Itu tuh program biar kita pekerja asing itu bisa bekerja di Jepang gitu. Tapi nanti pas udah nyampe Jepang tuh statusnya udah ya sebagai pekerja gitu. Jadi hak dan kewajibannya itu sama kayak pekerja di Jepang kayak gitu. Jadi kayak gaji, terus fasilitas kayak gitu pokoknya sama kayak orang Jepang gitu. Orang yang bekerja di orang Jepang yang bekerja di Jepang itu sendiri kayak gitu. Jadi nggak sama. Kalau magang kan kayak masih diawasi lah, nggak benar-benar dilepas kayak gitu. Jadi kalau yang visa SSW, yang program SSW ini ya gitu udah sama kayak pekerja Jepang gitu. Terus di program SSW ini ada 14 bidang. Nah, karena aku tidak hafal 14 bidang itu, jadi nanti mungkin aku bakal simpan fotonya di sini gitu ya. 14 bidang. Nah, salah satunya itu ada bidang keperawatan yang aku ambil. Itu Kaigo ya namanya. Gitu. Jadi perawat lansia kayak gitu di Jepang. Oh ya, satu lagi, untuk SSW itu sendiri ada 2 jenis, kalau nggak salah ya ada 2 jenis. Jadi SSW 1 sama SSW 2. Jadi ada 2 macam. Nah, untuk SSW 1 izin tinggalnya itu maksimal 5 tahun. Terus untuk SSW 2 itu kayaknya tanpa batas ya. Tanpa batas atau mungkin 10 tahun, 15 tahun, tapi setahu tanpa batas. Nah, di sini kalian juga bisa membawa keluarga gitu. Tapi untuk SSW 2 ini tentu saja skill kita harus meningkat dari pas awal itu. Kalau misalnya kita pas SSW 1 kan punya sertifikat aku jelasin di depannya, sertifikat skillnya itu sendiri gitu. Kalau misalkan SSW 2 kalian harus ikut ujian negara di Jepang kayak gitu biar bisa bawa keluarga ke Jepang gitu dan bisa tinggal sepuasnya kayaknya. Belum tahu detailnya ya, tapi yang aku dengar kayak gitu. Tapi keluarga di sini cuma keluarga inti kayaknya, setauku ya. Jadi kayak istri, anak kayak gitu. Jadi bukan keluarga yang orang tua kayak gitu, enggak. Gitu. Nah, untuk kontraknya sendiri, kalau keuntungannya buat SSO ini, kita kontraknya per tahun. Jadi walaupun 5 tahun itu, tapi per tahun itu diperbarui. Jadi kayak setahun kita mau pindah perusahaan itu bisa, setahun 2 tahun kayak gitu. Pindah perusahaan lah, pokoknya kalau misalnya emang gak cocok setahun pertama gitu, itu bisa gitu. Walaupun mungkin harapan perusahaannya pengennya kita 5 tahun ya di perusahaan yang sama gitu ya. Nah, kalau misalkan magang kan, kalau misalkan ikut magang itu kan biasanya kontraknya 3 tahun, mungkin 5 tahun gitu. Tapi apapun yang terjadi selama kontrak itu 3 tahun atau 5 tahun, kita harus di situ terus gitu. Ya mungkin itu perbedaan yang paling signifikan gitu ya, setauku gitu. Terus juga kadang kalau magang kayak ada potongan-potongan dari LPK gitu, tapi mungkin tergantung sih, ada juga yang mungkin enggak ya. Aku nggak mau terlalu bahas LPK karena aku nggak paham di sini ya. Jadi
takutnya menyinggung gitu. Jadi ya udah kita skip aja untuk LPK. Pokoknya di sini aku pakai program sesuai dan secara mandiri gitu, tanpa ikut LPK atau apapun kayak gitu. Kecuali nanti ikut main statusnya sih aku cari di LPK sih. Tapi ya tonton aja video ini sampai akhir, oke? Oke, udah mungkin cukup untuk SSW segitu ya pengetahuan aku. Nanti kalau misalkan kalian mau menambahkan boleh di kolom komentar. Oke, lanjut. Gimana caranya buat ikut program SSW ini? Hal pertama yang harus dilakukan ya, itu adalah ikut ujian. Ujian itu ada sebenarnya ada 2 macam ya. SSW-nya 2 macam, jadi ujian bahasa Jepang tentu saja. Terus yang kedua adalah ujian skillnya itu sendiri. Kan ada 14 bidang tuh. Nah, karena aku ambilnya itu bidang keperawatan, jadi aku yang pertama ikut ujian bahasa. Ujian bahasanya itu ujian bahasa Jepang tuh minimal buat kerja di Jepang itu JLPT N4 atau JFT Basic gitu, atau mungkin ujian bahasa yang setara N4. Tapi sejauh ini aku tahunya yang di ini tuh cuma JFT Basic sama JLPT N4 itu. Oke, 2 itu ya ikut ujian. Kalau misalkan kalian ujiannya lolos, nah dapat tuh 1 sertifikat. Terus yang kedua ujian skillnya itu sendiri. Ujian skillnya sendiri itu kalau keperawatan ada 2. Jadi ujian keperawatan bahasa Indonesia sama ujian keperawatan yang bahasa Jepang. Jadi ya kalian harus ikut ujian itu sendiri. 3 ujian. Oke, nah selanjutnya gimana caranya mengikuti ujian ini, 3 ujian ini. Nah, ikut 3 ujian ini sebenarnya kita bisa ngelakuin itu sendiri, jadi bisa mandiri. Kalian bisa ngambil ujiannya sendiri karena udah ada linknya masing-masing. Ujian bahasa Jepang itu sendiri ada di linknya Prometic. Tiga-tiganya ada di Prometic, jadi kayak nanti aku simpan linknya di deskripsi ya. Jadi kayak buat ujian JFT Basic gimana, terus ujian buat SSO-nya itu sendiri gimana, nanti aku simpan linknya di deskripsi gitu. Nah, terus itu berbayar. Kalau misalkan ujian JFT Basic tuh kemarin 400.000 rupiah, jadi 400.000. Nah, itu sekali ujian. Jadi kalau misalkan kalian JFT Basic nanti ujian terus alhamdulillah lulus, ya udah lulus dapat. Tapi kalau misalkan ininya gagal gitu, ujiannya gagal, kalian harus ngulang lagi ya dan bayar lagi 400.000 kayak gitu. Pokoknya sekali ujian itu bayarnya 400.000. Terus yang kedua ujian skill itu sendiri. Kalau skill keperawatan 1 ujiannya itu kalau nggak salah 132.000. Terus kalau 2 ya berarti 264.000 gitu. Jadi ada 2. Jadi berapa tuh ujian? 400, 600, ya 700.000 ya. 700.000 buat ikut ujian kayak gitu. Sekali lagi itu dana buat biayanya itu untuk 1 kali ujian. Jadi kalau misalkan kalian gagal ujiannya ya ngulang lagi ya bayar lagi kayak gitu. Jadi harapannya sebelum kalian ikut ujian pastikan kalian belajar sungguh-sungguh sampai ya sekali ujian langsung lulus gitu. Untuk tips lulus ujian JFT Basic kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya gitu, ada penjelasannya. Oh ya, untuk ujian sendiri, untuk persiapan ujian ya, untuk JFT Basic sudah pernah aku buat. Terus untuk ujian yang SSW itu yang keperawatan bahasa Indonesia sama keperawatan bahasa Jepang itu sekitar 1 bulan. Aku bikin video sendiri ya, susah menjelaskannya. Itu 1 bulan cukup persiapannya, insya Allah gitu ya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kalian udah punya basic keperawatan itu sendiri. Kalau misalkan yang belum ada basic keperawatan ya mungkin butuh waktu lebih ya. Soalnya bukunya tuh udah ada 1 buku, dan kalian kalau misalkan udah mempelajari 1 buku itu ya udah kalian pasti bisa ikut ujiannya kayak gitu. Oke, setelah ikut ujian selesai, kita lanjut aja ya. Untuk tips ujiannya mungkin harus ada video sendiri. Setelah ikut ujian selesai, selanjutnya adalah ikut cari perusahaan. Kan kita udah dapat 3 sertifikat itu. Pokoknya syarat buat dapat visa kerja SSW, ikut program SSW itu kalian harus memiliki 3 sertifikat. Berarti kalau nggak tahu ya, kalau bidang lain cuma 1 ujian, yang yang skillnya berarti cuma 2 sertifikat. Pokoknya dapat 2 sertifikat itu yang skill sama bahasa Jepang, kalian bisa ikut Mensatsu. Mensatsu itu wawancara sama perusahaan yang ada di Jepang gitu, yang kalau misalkan di Indonesia ya kita nyari kerja lah, intinya nyari kerja. Bedanya kita nyari kerjanya di Jepang gitu. Oke, aku lupa menjelaskan ini. Kalau misalkan program SSW itu kalian bisa ada 2 cara gitu. Yang pertama mandiri, yang kedua ikut LPK. Soalnya banyak juga gitu LPK yang menyediakan support buat ikut program SSW ini gitu. Jadi kayak aku jelasin satu-satu aja ya biar jelas. Kalau aku kan pakainya mandiri. Nah, kalau mandiri aku pertama persiapannya ya belajar bahasa Jepang itu sendiri kan, belajar bahasa Jepang. Nah, kebetulan kemarin dari kampus tuh kampusku ngadain program pelatihan bahasa Jepang itu selama 4 bulan. Nah, aku ikut selama 4 bulan itu di kampus gitu. Untuk biayanya di kampus tuh sekitar 6 juta ya. Nah, ya mungkin
nggak tahu kalau misalkan tempat lainnya, pokoknya 6 juta selama 4 bulan. Terus setelah 4 bulan tuh aku dari Agustus sampai Desember. Nah Januari aku langsung ikut ujian JFT Basic itu, ambil ujian JFT Basic lulus. Terus bulan selanjutnya aku Maret, soalnya Februari kayaknya aku pulang, terus Maret aku ambil ujian. Februari aku persiapan buat ujian yang skillnya, terus Maret aku ambil ujian 2 yang keperawatan bahasa Indonesia sama keperawatan bahasa Jepang. Alhamdulillahnya juga langsung lulus. Terus abis lulus udah dapat 3 sertifikat. Nah selanjutnya aku nyari perusahaan. Oke, kita sampai situ dulu. Nah kalau misalkan yang ikut LPK, ya berarti kita apa ya namanya, ya tinggal di LPK itu. Mungkin kayak biasanya kan kalian sering dengar kalau misalkan LPK bayarnya berapa puluh juta kayak gitu, langsung kayak udah langsung sepaket gitu loh guys, sepaket. Jadi kalian ikut LPK terus ikut pelatihan bahasanya entah berapa bulan tergantung kemampuan kita masing-masing mungkin, atau udah di program sama LPK-nya, aku nggak tahu karena aku gak pernah ikut LPK. Terus nanti kalau udah ujian ya kalian tinggal ikut ujian gitu, nggak harus mikirin biaya pendaftaran lagi mungkin gitu. Terus ya udah sampai lulus juga sama. Jadi sebenarnya mau LPK ataupun mau mandiri semuanya tergantung diri kita masing-masing. Kalau misalkan kitanya gampang paham dan bisa, ya sekali ujian sekali belajar gitu langsung lulus, ya alhamdulillah gitu, mau mandiri ataupun mau ikut LPK kayak gitu. Intinya gimana caranya kalian mendapatkan sertifikat buat bisa melamar kerja di Jepang kayak gitu. Jadi mau mandiri sama LPK itu terserah gitu. Nah kalau aku kebetulan mandiri kemarin. Kalau misalnya udah dapet 3 sertifikat itu, oh ya itu aku nggak tahu kalau program lain itu sertifikatnya ada 2 atau 3 ya, tapi kalau program keperawatan ada 3 sertifikat. Sertifikat bahasa Jepang, sertifikat skill keperawatan bahasa Jepang, dan skill keperawatan bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, next kita lanjut ke Mensatsu. Oke, setelah kita memiliki 3 sertifikat, oh ya sekali lagi note, aku nggak tahu kalau misalkan bidang lain itu ada berapa sertifikat, tapi untuk Kaigo sendiri ada 3 sertifikat. Jadi sertifikat bahasa Jepang, sertifikat skill keperawatan bahasa Jepang, dan skill keperawatan bahasa Indonesia. Oke, kalau udah punya 3 itu, kita udah bisa langsung melamar kerja ke perusahaan yang ada di Jepang gitu. Nah, cara melamarnya ini ada 2 cara. Yang pertama, 3 ya berarti, 3 cara. Yang pertama, langsung ke perusahaan Jepang. Yang kedua, ada lewat penyalur namanya TSK. Yang ketiga itu nyari di LPK. Ini setahuku ya. Tapi sebenarnya kalau bisa, kalian bisa langsung, kalau misalkan bahasa Jepang kalian sudah mumpuni, udah bisa kaiwa dengan lancar gitu ya, udah setara yang di atas N4 mungkin itu mah harusnya, itu kalian bisa langsung ke perusahaan gitu. Tapi karena kemarin aku pribadi sadar diri tidak memungkinkan, jadi tentu saja lewat TSK gitu. Jadi lewat penyalur kayak gitu, dia TSK ini sebagai jembatan antara kita dengan perusahaan kayak gitu. Dan di TSK sendiri itu nggak tahu ya, tapi harusnya tuh nggak ada bayar, nggak ada biaya sama sekali. Jadi perusahaan yang bayar ke TSK dan kita kita nggak ada bayar gitu, harusnya kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada TSK yang mungkin menyediakan tarif gitu yang buat ngurus administrasi, aku nggak tahu ya. Tapi setahu harusnya nggak ada pembayaran ke TSK. Terus yang ketiga lewat LPK. Nah kalau LPK itu sendiri mungkin dia ada kerjasama sama TSK, jadi tetap ada biaya kalau ke LPK ini. Nah kemarin karena aku udah pernah nyoba ke TSK dan kebanyakan TSK nyarinya tuh yang udah N3 kayak gitu, dan aku belum mampu gitu. Jadi akhirnya aku mutusin buat nyari LPK gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada ya kalau misalkan kalian nyari-nyari dengan lebih detail dan lebih sabar gitu, karena aku kemarin gak sabaran, mungkin ada TSK yang boleh gitu buat JFT basic aja gitu. Terus lewat LPK. Kalau lewat LPK ini ada biayanya dan itu beragam. Kemarin aku udah pernah survei pas nyari LPK itu, karena takut ya, karena kita semua tahu kalau misalkan banyak orang yang ketipu gitu ikut LPK diiming-imingi gaji tinggi, terus tapi biayanya tuh gede kan, puluhan juta kayak gitu. Tapi ternyata nggak berangkat karena emang kuncinya balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi kalian harap berhati-hati dalam memilih LPK gitu. Nah di LPK kalau misalkan nyari job sendiri, kita udah punya 3 sertifikat, terus kita mau nyari job sendiri di LPK itu, kemarin aku ada yang dari 5 sampai 20-30 juta tuh ada. Jadi kan coba, padahal kita tinggal nyari tinggal ikut interview gitu ya, tapi masih ada yang nyediain tuh 25 juta, 20 juta, 15 juta kayak gitu lah, beragam. Tapi karena aku tahu hasilnya tuh nggak ada biaya sama sekali, jadi aku benar-benar nyari yang biaya terendah, dan alhamdulillahnya dapet di, ini boleh nggak ya, di LPK, di salah satu LPK di Bekasi. Itu bayarnya cuma 5 juta rupiah. Udah, itu 5 juta rupiah
kalau misalnya kita lulus Mensetsu. Nah, terus aku ikutlah ke LPK itu buat nyari jobnya. Kebetulan ada lowongan pas bulan Agustus ya. Agustus ada lowongan dan aku ikut Mensetsunya, ikut interviewnya, dan alhamdulillahnya lolos juga gitu. Langsung lolos. Terus ya udah, abis lolos tuh bayar 5 juta kan. Aslinya tuh 3 juta dulu, terus nanti abis kontrak kalau nggak salah nanti bayar sisanya. Tapi kemarin aku langsung bayarin 5 juta gitu. 5 juta udah kelar. Abis itu menunggu buat kontrak kerja. Pokoknya kalau udah ikut Mensetsu ya udah, kalau misalnya udah lulus kita tinggal prosesnya itu tinggal menunggu. Oke, kita lanjut apa proses setelah lulus Mensetsu. Nah, setelah lulus Mensetsu kita akan melakukan kontrak kerja. Kontrak kerja itu kemarin aku bulan November kalau saya Oktober akhir itu aku Agustus tuh lulus Mensetsu, terus Oktober akhir aku kontrak kerja. Tapi ada juga beberapa teman-teman aku yang kontrak kerja itu 2 minggu setelah Mensetsu, 3 minggu setelah Mensetsu, jadi nggak lama. Tapi nggak tahu kenapa kemarin aku lama banget itu. Tapi nggak apa-apa, dia juga itu. Terus kontrak kerja, kalau misalnya udah kontrak kerja, udah diskusi, kalian tahu gaji kalian, jam kerja kalian, perusahaan kalian apa, pokoknya kontrak kerja lah ya, menjelaskan apa itu perusahaan kalian gitu. Udah tanda tangan kontrak, habis tanda tangan kontrak, selanjutnya kita mengajukan COE. COE itu apa ya namanya, sertifikat kita diizinkan tinggal di Jepang gitu. Nah, itu yang ngurus tentu saja penyalur kita ya, yang TSK itu gitu. Jadi kita tinggal ikutin alurnya aja gitu, ikutin apa aja yang harus persiapan. Tapi kalian gak ada sih, gak banyak. Pokoknya ikutin aja COE. Nah, COE ini jadinya sekitar 1-3 bulan katanya sih ya, 1-3 bulan. Tapi kemarin aku November, Desember, Januari, Februari, aku hampir 4 bulan. COE baru turun. Tapi katanya tuh ada yang emang sampai 6 bulan kayak gitu, jadi tergantung kotanya. Kalau misalnya kayak di Tokyo, kayak gitu, di kota-kota besar mungkin agak lama karena ngantri gitu katanya sih ya. Aku nggak tahu detailnya, pokoknya kalian harus sabar mungkin 1-5 bulan buat nunggu gitu. Kemarin aku 4 bulan, alhamdulillah turun. Nah, setelah COE turun, baru kita sudah bisa mengurus visa gitu. Visa, sebelum mengurus visa, kita harus, habis COE itu kita ngurus EKTLN. EKTLN itu apa namanya sih, kartu kita sebagai PMI gitu. Jadi kayak kita legal gitu sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi kerja di luar negeri itu ya legal gitu, bukan nggak ilegal gitu. Jadi kita juga mendapat perlindungan gitu dari pemerintah kita sendiri yang ada di Indonesia gitu. Nanti di situ juga kita bayar BPJS selama 1 tahun kalau nggak salah 300 berapa gitu, aku lupa. Terus setelah EKTLN jadi, kita ngurus visa. Ngurus visa udah tinggal nanti kalau misalkan kayak buat EKTLN, visa paspor ya, tentu saja kita sudah punya paspor. Itu nanti aku bakal bikin video itu sendiri gitu. Habis visa jadi, ngurus visa, kemarin aku di Jakarta udah tinggal nunggu tiket, dibeliin tiket. Aku kemarin dibeliin tiket sama terus tiketnya tuh alhamdulillahnya dapat dibayarin dari perusahaan gitu. Terus tiket kan ya, tapi kemarin aku ditalang gimana sih, harusnya tuh aku sendiri yang bayar dulu, terus nanti pas udah nyampe Jepang diganti sama perusahaan. Tapi berhubung kemarin aku benar-benar uangku tuh mepet-mepet gitu ya, aku ngomong ke penyalurku dan alhamdulillah mereka mau meng-cover dulu gitu buat tiket pesawatnya. Terus nanti perusahaan bayar ke penyalurku kayak gitu, yang TSK itu gitu. Jadi dibeliin tiket tuh bulan Maret, dan alhamdulillah Maret aku terbang dan sampai di sini alhamdulillah tanggal 30 Maret aku kemarin datang. Jadi dari lulus Mensetsu itu aku Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 7 bulan penantian. Penjelasanku apakah bisa dipahami ya? Untuk detail per itu kayak pembuatan EKTLN, pembuatan visa, paspor, tips ujian kayak gitu mungkin harus video sendiri. Aku di sini menerangkan itu sebagian besarnya aja, gimana aku bisa pergi ke Jepang itu. Jadi prosesnya kayak gitu. Oke, karena aku rasa udah cukup di video kali ini. Aku udah banyak ngomong sekali. Aku gak tahu itu bisa yang aku ingin sampaikan ke kalian itu tersampaikan atau enggak. Tapi di akhir sesi ini takutnya aku bebelit dari tadi. Aku ingin mencoba menyimpulkan gitu gimana caranya aku bisa pergi ke Jepang. Nah, caranya adalah aku mengikuti program yang namanya SSW. SSW itu yang sudah aku jelaskan di awal ya, program apa. Pertama itu dengan belajar bahasa Jepang itu sendiri tentu saja biar bisa ikut ujian itu selama 4 bulan. Terus abis belajar ikut ujian-ujiannya, ujian bahasa Jepang, ujian skill keperawatan bahasa Jepang, skill keperawatan bahasa Indonesia.
Udah ikut ujian itu bulan Januari sama Maret ya, ikut ujian 2022. Terus abis ikut ujian aku nyari perusahaan, ikut Mensetsu tuh lulus di bulan Agustus, ikut Mensetsu, ikut wawancara perusahaan gitu yang ada di Jepang. Terus abis lulus Mensetsu aku bikin paspor, karena ya udah diminta bikin paspor. Terus bikin paspor tuh ya bulan Agustus juga pertengahan akhir-akhir. Terus abis bikin paspor, kontrak kerja aku bulan Oktober akhir, kontrak kerja selesai. Pengurusan menunggu cewek itu aku jadi sekitar 4 bulanan, itu bulan Februari jadi cewek. Abis cewek aku bikin EKTLN, abis EKTLN aku bikin visa, terus visa EKTLN itu sehari jadi ya. Terus visa seminggu jadi, kalau visa seminggu jadi gitu. Abis visa tiket pesawat gitu, dan berangkat di bulan Maret kemarin tanggal 29, nyampe di Jepang tanggal 30. Jadi prosesku dari awal aku ikut pelatihan bahasa itu Agustus, dan berangkat aku di bulan Agustus 2021 ya. Terus aku berangkat di bulan Maret 2023. Jadi sekitar 1,5 tahun ya gitu. Jadi prosesnya ya selama itu gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau ikut, pastikan kalian siapkan waktu selama itulah, minimal mungkin setahun bisa ya mungkin. Jadi tergantung kemampuan kita pribadi gitu ya, dan milik kita pribadi gitu. Atau kalau selama-lamanya semaksimalnya itu ya nggak tahu gitu, sampai bahkan banyak yang lebih dari 1,5 tahun 2 tahun kayak gitu, banyak gitu. Dan untuk biayanya sendiri, kalau aku karena benar-benar mandiri ya, nggak benar-benar mandiri sih, tapi emang berusaha untuk mandiri. Itu ikut pelatihan bahasanya aku 6 juta, terus ikut ujiannya JFT basicnya 400.000, 6.400.000. Terus ikut ujian skillnya itu satu ujian 132 kalau nggak salah ya, 132 atau 136 gitu. Jadi kita pasang aja 270. Terus abis itu Mensetsu aku bayar 5 juta. Oh, terus Mensetsu udah ya. Lupa guys, ada MCU. Habis lulus Mensetsu itu MCU bayar 1 juta. Terus habis itu paspor tuh 350 aku buat sendiri, 350 juga. Terus habis paspor apa? EKTLN itu 325.000 kalau nggak salah, 325.000. Terus habis itu apa lagi? Visa tuh kemarin aku ininya yang premium, jadi nggak kebagian jadwal, bayarnya 1 juta, hampir 1 juta. Udah berapa tuh ya totalnya? Nanti aku ketik di sini deh ininya, rinciannya gitu. Tapi sekitar kayaknya 15 juta ya ada ya, kurang lebih ya 15 juta, kurang lebih 15 juta buat persiapan pergi ke Jepang gitu. Kalau misalkan ikut LPK, kalian mungkin bakal mendengar biaya yang lebih tinggi dari itu gitu. Jadi semuanya tergantung kalian masing-masing gitu, mau milih jalur yang mana, karena banyak cara ya. Yang penting tetap berhati-hati kalau misalkan kalian ya pas nyarinya itu, karena banyak zaman sekarang nih banyak orang yang memanfaatkan ya kayak gitulah, keluguan kita yang gak tahu kondisi di sini gitu. Jadi pinter-pinter mencari penyalur, pinter-pinter mencari LPK kalau misalkan mau ikut LPK gitu-gitu. Dan cari informasi sebanyak mungkin di YouTube. Sekarang kan banyak ya, apa itu program SSW, gimana caranya, kayak gitu kan banyak ya. Jadi semangat, jangan mau instan gitu, jangan maunya bayar 40 juta udahlah terima jadi aja, padahal aslinya semua itu tergantung diri kita masing-masing gitu. Gak ada yang instan di dunia ini. Gitu ya Allah, di sini dingin kali. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ditunggu video-video ditunggu ya, nanti semoga aku bisa mengonten banyak-banyak di sini gitu, biar bisa sharing banyak hal ke teman-teman sekalian gitu. Tapi karena baru-baru ini aku masih beradaptasi, jadi kayak aku masih belum bisa sharing banyak hal gitu. Pokoknya udah banyak bicara sekali aku. Oh ya, sebelum menutup, tentu saja aku selalu meminta maaf jika selama video ini sampai akhir ada kata-kataku yang tanpa sadar salah atau menyakiti atau menyinggung siapapun gitu. Gak ada maksud apapun gitu. Jadi
masing mau si Oka dimasang. Pokoknya mohon maaf gitu. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan atau mau mengoreksi bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Bye bye. Assalamualaikum.